sosiologi komunikasi. Jadi kelompok aku bakal bahas soal sosiologi komunikasi bagian asosiatif. Jadi asosiatif itu adalah interaksi sosial yang bersifat positif, yang dimana itu menjalin persatuan dan kerjasama. Nah, jadi kelompok aku ini bakal bahas soal fenomena YouTube. Nah, kalau kita lihat sekarang, kehidupan orang itu nggak jauh dari nonton YouTube. Jadi, kalau misalnya kita tarik ke belakang sedikit, YouTube itu awalnya dibentuk untuk menjadi media platform yang dimana hanya bisa share video-video kegiatan kita sehari-hari. Makanya dulu slogannya adalah broadcasting yourself, yang dimana kamu bisa share kegiatan kamu, broadcast diri kamu di channel kamu sendiri. Namun, zaman sekarang YouTube itu menjadi bisnis. Zaman sekarang banyak banget YouTuber-YouTuber yang dimana mereka buat video namun menghasilkan uang. Lanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Winda. Untuk pembahasan lebih lanjut, sekarang kita masuk ke konsep sosiologi komunikasi. Nah, sosiologi komunikasi dalam konsepnya itu membahas tentang hubungan timbal balik, interaksi, serta konsekuensi dari hubungan timbal balik itu sendiri. Yang kita mau bahas di sini adalah hubungan timbal balik antara masyarakat cyber yang ada di YouTube, yaitu masyarakat internet atau masyarakat dunia maya yang ada di YouTube. Kita langsung aja bahas tentang ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ada 4 garis besar dalam ruang lingkup sosiologi komunikasi: sosiologi, komunitas, komunikasi, dan teknologi. Nah, di situ kita bisa lihat interaksi antara penyaji video atau pemberi video dengan orang yang menyaksikan konten video tersebut. Kalau kita tarik secara garis besarnya, kita analisis apa yang terjadi fenomena di YouTube dengan seluruh ruang lingkup komunikasi, maka dapat kita simpulkan kalau YouTube itu sudah mengalami perkembangan dan penambahan fungsi. Yang pertama, misalnya dia informatif dan mengedukasi, sekarang nggak lagi. Yang dulunya terkotak-kotakan, kita bisa lihat konten gaming, konten musik, atau konten vlog. Sekarang semua itu bukan hanya sekedar konten, tapi bisa dikomersialkan dan dijadikan platform bisnis. Makanya hadir istilah AdSense, iklan, dan lain sebagainya. Karena penyaji video dapat menambah penghasilannya atau menjadikan itu sebuah bisnis melalui jumlah atau banyaknya viewers dan banyaknya subscriber dari konten tersebut. Makanya orang-orang berlomba untuk menjadikan YouTube tersebut sebagai bisnis dan YouTube tersebut sebagai penambah penghasilan karena sangat menjanjikan. Lebih lanjut mengenai konsep sosiologi komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Inaya Nabila. Selanjutnya masih di konsep sosiologi komunikasi. Kelompok berdasarkan Robert Brewster. Yang pertama, kelompok statistik. Mengelompokkan berdasarkan usia. Di mana di YouTube sekarang sudah ada mode anak. Ketika kita mengaktifkan mode anak, maka tidak ada lagi konten-konten sensitif yang ditampilkan. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan. Dibagi berdasarkan kesadaran jenis namun tidak ada ikatan sosial. Contohnya, kelompok berdasarkan jenis kelamin. Yang perempuan bisa menonton konten-konten seperti menggunakan menstrual cup. Yang ketiga, kelompok sosial yang memiliki kesadaran tapi tidak punya hubungan terikat, yaitu orang-orang yang menjadi subscriber yang hanya menikmati konten-konten tersebut. Yang keempat, kelompok asosiasi yang mempunyai kepentingan dan kesadaran. Contohnya, penyanyi-penyanyi yang memposting video musiknya di YouTube dan memiliki fans club seperti BTS yang memiliki fans club ARMY. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Al-Kausa. Nah, sekarang kita lanjut ke perspektif asosiatif di konten YouTube. Biasanya YouTube memberikan yang terbaik kepada para penikmat videonya. Bisa dengan konten-konten yang menghibur, bermanfaat, dan juga lain-lain. Biasanya para pembuat video atau pembuat konten juga selalu memberikan yang terbaik kepada para penikmat video atau yang biasa disebut dengan penonton. Biasanya, para pembuat konten video akan selalu berusaha memberikan yang terbaik berdasarkan apresiasi yang sudah diberikan oleh para penikmat video. Contohnya seperti like atau suka, komentar di kolom komentar, lalu berlangganan. Nah, biasanya konten-konten yang diberikan oleh para pembuat video juga akan berpengaruh besar kepada para penikmat video. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Nur Yunita. Selain YouTube membantu para penikmat untuk menemukan video sesuai yang mereka nikmati, di YouTube juga banyak beredar video-video yang bermanfaat seperti tutorial, review, ataupun sesuatu yang ringan seperti hiburan. Sekarang, tempatkan saya sebagai posisi penikmat video di YouTube. Saat saya menonton video yang dibuat oleh pembuat konten, saya menjadi memiliki pandangan baru atau melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Karena saat pembuat konten menceritakan sesuatu dari sudut pandangnya, saya jadi, oh iya, saya nggak terpikirkan itu sebelumnya. Terus tuh, saat saya nggak punya waktu yang luang untuk menonton suatu video, YouTube juga memiliki fitur save ataupun tonton nanti. Jadi saat saya men-save ataupun dimasukkan ke dalam list tonton nanti, saat saya memiliki waktu luang, saya bisa menontonnya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Pugus
dipercaya. Jadi, fenomena yang baru saja dibicarakan oleh teman-teman tadi itu berkaitan dengan suatu teori, yaitu teori evolusi unilinear. Menurut Surjono Sukanto, teori evolusi unilinear menyatakan bahwa masyarakat itu mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari tahapan yang awalnya lebih sederhana menjadi tahapan yang kompleks. Contohnya adalah ketika seseorang itu menonton sebuah video di YouTube. Pada awalnya orang tersebut akan menonton video-video yang tidak terfokus pada suatu rubrik tertentu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka orang ini akan mencari video-video yang berkaitan dengan rubrik-rubrik yang dia minati. Hal ini membuat orang tersebut dapat bertukar pikiran dengan orang lain yang memiliki kesamaan minat dengan dirinya melalui YouTube. Nah, lalu ini dapat dimanfaatkan oleh para content creator untuk mendapatkan uang melalui AdSense, sehingga terciptalah proses asosiatif di dalamnya. Seperti itu.